sedang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, sebelumnya yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai video ini melalaikan apa yang menjadi tujuan kita hidup di dunia. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan sosial yang beranggotakan 1. Diana Rosmalinda, 2. Muhammad Amirul Wildan atau saya sendiri, yang ketiga Vivi Isfiani. Latar belakang. Dalam perjalanannya, Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan bukan hanya semata menyeru terhadap kebaikan dan mencegah yang mungkar, akan tetapi mengandung 3 hal yang mencakup gerakan tersebut, yakni liberasi, humanisasi, dan transendensi. Sebagai gerakan tajrih atau pemurnian dan tajdid atau pembaharuan, Muhammadiyah memiliki banyak kiprah di berbagai macam bidang, mulai dari akidah, ibadah, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan sosial. Melalui teologi Al-Ma'un, Muhammadiyah telah membuktikan diri sebagai gerakan yang sangat menekankan mengenai pentingnya amal saleh. Bahkan Muhammadiyah juga telah membuktikan ajaran sedikit berbicara, banyak bekerja, disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab secara organisasi. Selanjutnya, nilai-nilai dan ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah atau teologi Al-Ma'un. Teologi dalam bahasa Yunani dikenal dengan theos, yang berarti Tuhan, dan logia, yang berarti kata-kata, ucapan atau wacana. Jadi, teologi adalah wacana yang berdasar nalar tentang agama, spiritualitas, dan Tuhan. Surat Al-Ma'un termasuk ke dalam surat-surat pendek yang terdapat di dalam juz 30. Surat ini terdiri atas sebanyak 7 ayat yang tergolong makiyah atau yang diturunkan di Mekah. Tafsir surat Al-Ma'un menurut Profesor Dr. Haji Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah volume 15 halaman 643 sampai 658 menjelaskan jika asbabun nuzul surat Al-Ma'un sehubungan dengan kebiasaan dari Abu Sofyan dan Abu Jahal yang kabarnya tiap minggu menyembelih seekor unta. Al-Ma'un dalam bahasa Arab berarti bantuan, membantu dengan bantuan yang jelas, baik itu dengan alat ataupun fasilitas, sehingga memudahkan tercapainya sesuatu yang diharapkan. Yang selanjutnya ada tipe-tipe orang yang mendustakan agama menurut surat Al-Ma'un. Yang pertama, orang yang menghardik dan bersikeras kepada anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak saling menganjurkan untuk memberikan makan kepada orang miskin. Yang ketiga, orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang keempat, orang yang ria. Yang kelima, orang yang enggan memberikan bantuan. Yang selanjutnya ada gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Tujuan dakwah Muhammadiyah ialah meningkatkan kualitas atau taraf hidup manusia. Segala amal usaha Muhammadiyah digerakkan untuk tujuan tersebut. Salah satu teologi Al-Ma'un, KH Ahmad Dahlan, secara organisatoris menggerakkan usaha-usaha di bidang ekonomi dalam mengangkat dan mengentaskan kemiskinan umat Islam. Muhammadiyah dalam praktisi sosial dan pemihakan terhadap kaum mustadafin (lemah atau tidak berdaya), duafa, miskin, dan anak yatim, yang mengilhami Muhammadiyah untuk mendirikan banyak lembaga seperti pendidikan, panti asuhan, rumah sakit, dan tempat layanan sosial lainnya. Bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Dalam bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah dibagi menjadi 4 bidang. Ada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang kaderisasi. Yang pertama, bidang pendidikan. Muhammadiyah mendirikan beberapa amal usaha di bidang pendidikan seperti sekolah umum modern, madrasah atau pesantren modern, dan perguruan tinggi. Yang kedua, ada bidang kesehatan, yaitu sejak awal berdirinya Muhammadiyah meletakkan perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat, terlebih masyarakat duafa. Hal tersebut terbukti dengan adanya penyaluran dan pembagian zakat fitrah
dan zakat mal kepada fakir miskin atau golongan lain yang berhak menerima. Kemudian pendirian panti asuhan, panti miskin, dan panti jompo. Selanjutnya ada pendirian balai kesehatan, poliklinik, rumah sakit umum, dan rumah sakit ibu dan anak. Yang ketiga yaitu bidang ekonomi. Amal usaha Muhammadiyah yang bergerak di bidang ekonomi meliputi Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR, kemudian Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, kemudian ada koperasi, biro perjalanan, dan lain sebagainya. Yang keempat ada bidang kaderisasi. Di bidang kaderisasi, Muhammadiyah mencoba untuk terus tetap mengepakkan sayapnya dengan berbagai macam jalan yang harus ditempuh. Program yang dilakukan oleh Muhammadiyah di bidang kaderisasi adalah peningkatan kualitas pengkaderan, melaksanakan program pengkaderan formal dan informal secara berkelanjutan. Kemudian selanjutnya menyelenggarakan Baitul Arqam, ajang penambahan wawasan, dan Darul Arqam, sistem pengkaderan Muhammadiyah. Kemudian ada transformasi kader per jenjang dan per generasi, serta sinergi building antar unit persyarikatan untuk kaderisasi.